Ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang setan tidak kutip dan sengaja hilangkan adalah akhir dari ayat yang ke-10. Bunyinya, dalam segala jalannya, dalam segala jalan pilihan Tuhan. Dan kita boleh baca itu di dalam Desire of Ages, halaman 125. Allah Bapa telah bersaksi bahwa Yesus adalah anaknya. Meminta bukti bahwa ia adalah anak Allah adalah menguji perkataan Tuhan. Dengan kata lain, mencobai Tuhan. Sudah tepat sekali Yesus menjawab setan. Telah tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, apakah yang menjadi pelajaran untuk kita? Ketahuilah firman Tuhan yang benar. Apabila kita disodorkan firman Tuhan yang palsu atau yang tidak lengkap, langsung kita ketahui bedanya. Berikut kita pelajari kehidupan Yesus yang penuh doa. Kita boleh baca itu di dalam Lukas 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yesus hidup dengan penuh doa. Pelayanannya dimulai sesuatu periode doa dan persekutuan yang panjang dengan Allah Bapa. Yesus tidak pernah melalui saat demi saat tanpa menyerahkan jiwanya kepada Allah, atau tanpa menghubungkan dirinya dengan sorga. Setiap peristiwa besar yang akan dilaluinya selalu dimulai dengan doa, permohonan khusus. Memilih timnya yang terdiri dari 12 rasul yang akan dilatihnya sendiri dan mengutus mereka untuk melatih murid-murid lain untuk selanjutnya menjangkau seluruh dunia dengan pekabaran Injil, benar-benar membutuhkan doa khusus. Selain berdoa semalam-malaman, Yesus bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia memulai setiap harinya bersama Allah. Yesus lebih sering memanjatkan doa permohonan bagi murid-muridnya dan bagi semua orang yang hidup sampai akhir zaman. Contoh doa yang lengkap terdapat dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-17. Nah, apakah aplikasinya? Glenn Kuhn, seorang rohaniwan terkenal, menyarankan doa yang merupakan thank therapy. Ialah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Gantinya kita meminta ini dan itu dari Tuhan, yang selalu kita sebut give me, give me. Setiap pagi kita mulai dengan berterima kasih kepada Tuhan untuk 10 hal. Umpamanya, untuk sinar matahari. Mengapa tidak? Sinar matahari adalah terang pemberian Tuhan yang gratis, yang menghasilkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan kesehatan badan umumnya. Selain itu juga penting untuk kesehatan jiwa. Kekurangan terang matahari, umpama suasana mendung selalu, mengakibatkan orang depresi. Yang kedua, terima kasih Tuhan
untuk pemberian kehidupan. Dan seterusnya, sampai 10 hal untuk mana kita ucapkan terima kasih. Sikap berterima kasih juga merupakan obat yang gratis yang tidak perlu dibeli di apotek atau farmasi. Kita dapat berterima kasih kepada Tuhan untuk yang merugikan sekalipun. Nah, ada kisah seorang pendeta keliling yang berkunjung dari gereja ke gereja. Pada suatu hari, ditodong pencuri. Ia tulis di buku harian, "Puji Tuhan untuk 3 hal. Yang pertama, uang saya diambil, tapi hanya sedikit, mudah diperoleh kembali. Puji Tuhan. Yang kedua, uang saja yang diambil, bukan nyawa saya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saya yang dirampok, bukan saya perampoknya. Puji Tuhan." Bukan hanya vitamin D, sikap berterima kasih pun menyehatkan tulang atau sistem kekebalan tubuh kita. Kepada Tuhan kita patut selalu ucapkan terima kasih. Berikut adalah intensitas pergaulan kita dengan Allah yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa menyatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seorang yang pernah hidup seperti Kristus hidup adalah Henokh. Kita boleh baca itu dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, biasanya kalau seorang yang mengetahui bahwa ia tidak hidup lama lagi atau hidup pendek, ia cenderung untuk hidup lebih tekun, lebih rohani. Tetapi dengan Henokh sebaliknya. Semakin lama ia hidup, semakin tekun dan semakin dekat hidupnya dengan Tuhan. Semakin berkenan kepada Allah. Kita baca di buku Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, apakah yang menjadi tantangan bagi kita? Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, teristimewa peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan semakin mantap. Kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan rohnya. Desire of Ages, halaman 83. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-9 dengan judul Kelembutan Kasih-Nya. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Terima kasih.